harus menjaga persatuan. Bagaimana caranya kita menjaga persatuan? Kita saling gotong royong. Saling menghormati sesama teman. Nah, tadi contohnya tidak boleh mengejek tadi. Itu contoh kecil ya. Jadi kita harus saling menghormati. Terus kita harus mencintai tanah air. Caranya kita mencintai tanah air bagaimana? Nah, contohnya seperti kita upacara bendera setiap hari Senin. Itu untuk memperingati kawan kita yang telah gugur membela Indonesia dulu. Jadi itu tandanya kita cinta tanah air. Kita belajar dengan rajin supaya jadi anak pintar. Besok bisa membangun Indonesia. Upacara bendera setiap hari Senin harus dilaksanakan dengan hikmat. Tidak boleh main-main. Nah, itu. Terus apalagi contoh lainnya? Kita harus membesarkan warisan budaya. Misalnya daerah kita ada tarian daerah, ada makanan daerah, ada baju adat istiadat daerah masing-masing. Kita harus membesarkan budaya kita sendiri. Jangan kita memakai budaya orang luar. Misalnya pakai baju yang nampak ketiaknya. Tahu kan? Nah, bajunya segini. Itu budaya orang luar. Jadi kalau kita tidak bagus ya, kita jadi pakailah pakaian yang sesuai dengan adat kita orang ketimuran, orang Indonesia. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. Caranya tadi bagaimana? Belajar dengan rajin. Nanti kalau pintar kan bisa ikut lomba olimpiade sains, olimpiade MTK sampai tingkat dunia. Itu kita mengharumkan nama Indonesia. Misal Erlangga, anak dari mana? Dari Indonesia. Bangga kan? Bangga. Nah, jadi itu caranya. Jadi kita harus belajar sungguh supaya kita jadi pintar. Harus tidak boleh melawan kepada orang tua. Rajin membantu. Itu caranya supaya kita menjadi anak yang pintar. Terus kita bersatu dalam perbedaan. Contohnya tadi misal satu agamanya Islam, yang satunya agamanya Kristen. Kita tidak boleh bermusuhan. Kita harus berteman. Tidak boleh mengajak agama. Terus tuh yang satu orang Jawa, yang satunya orang dusun atau orang Melayu. Kita juga harus berteman. Tidak boleh bertemannya milih-milih. Aku tidak mau teman sama orang Padang. Aku mau berteman sama orang Jawa aja. Atau tidak mau berteman sama orang Batak. Ya, itu tidak boleh. Berteman itu siapa aja berteman, yang penting baik, rukun. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Selalu mengutamakan kepentingan bersama-sama. Tidak boleh kepentingan kita sendiri, ya. Itu tadi contoh kita mengamalkan sila ketiga. Sekarang ada sila keempat. Caranya kita mengamalkan sila keempat adalah mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Seperti kalau kita di kelas, contohnya apa coba? Pemilihan ketua kelas. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak. Harus hasbi misal. Tidak boleh kalau tidak hasbi. Itu tidak boleh. Jadi kita memilihnya secara bersama-sama. Yang paling banyak dipilih berarti itu yang menang. Kita harus menghormati. Misal kita di pihak yang kalah, kita menghormati teman kita yang
menang tadi, jadi kita harus ikut. Nah, itu berarti kita mendahulukan kepentingan orang daripada kepentingan kita sendiri. Menghormati keputusan hasil musyawarah. Jadi kalau udah diputuskan musyawarah, yang dapat suara terbanyak Hasbi. Nah, kita harus, misalnya si Gerald udah ikut, ada milih Hasbi, kita harus ikut. Jangan kita tidak mau, aku tidak maulah ketua kelasnya Hasbi, aku tidak punya ketua kelas, itu tidak boleh. Itu contoh kecil di kelas. Contoh besarnya semisal kita seperti pemilihan kepala desa. Kan ada calonnya banyak tuh, misal ada si A, ada si B, ada si C. Yang menang si A. Yang tim dari B dengan C tadi harus menghormati keputusan musyawarah tadi. Yang menang A, berarti kita harus ikut yang A. Tidak boleh kita bermusuhan, ya. Melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab. Kalau kita udah memilih